Selamat siang anak-anak kelas 6. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti penilaian harian KD 3.3. Untuk kemudian kita akan belajar materi selanjutnya, pelajaran 8. Kita doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami akan belajar untuk mengenal Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Dengan sabda atau kata-katanya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, meneguhkan orang yang takut, tetapi juga mengusir kejahatan agar kehendak Allah terlaksana. Dengan sabdanya, Yesus juga mengajar kami untuk semakin mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi kami. Ajarilah kami ya Bapa untuk berani menyuarakan kebenaran. Dengan demikian kami mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Kita tahu bahwa Yesus kerap kali mengajar para muridnya menggunakan sabda maupun perumpamaan. Jadi, di dalam pengajaran serta karyanya Yesus menggunakan kata-kata yang berwibawa. Selain itu, Yesus juga menggunakan perumpamaan. Dengan kata-katanya itu, Yesus menyembuhkan banyak penyakit, mengusir setan, dan mengajar. Semua itu merupakan tanda hadirnya kerajaan Allah. Kisah perumpamaan, kata-kata peneguhan, kata-kata yang menyembuhkan, serta kata-kata yang menegur, semuanya Yesus sampaikan untuk meyakinkan para pendengarnya terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi, membuat para pendengar percaya terhadap kata-kata Yesus, karena kata-kata serta ajaran yang Yesus sampaikan itu menunjukkan kebenaran dan punya kekuatan. Jadi kata-kata Yesus mampu menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan, dan meyakinkan para pendengarnya. Maka dari itu, mengapa ketika Yesus mengajar orang banyak, selalu diikuti kemanapun Yesus pergi. Bahkan sampai Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, karena ada 5.000 orang laki-laki yang mengikuti Yesus dan mendengarkan ajarannya. Untuk kali ini kita akan menyimak video kitab suci tentang perumpamaan. Ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan seorang penabur. Benih firman Tuhan jatuh di tanah. Kita simak bersama. Mari. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri.
Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Ya, demikian tadi video yang bisa kita simak bersama, yaitu perumpamaan seorang penabur, ya, menaburkan benih di tanah. Benih itu sabda Allah, orang yang menabur itu adalah Yesus sendiri, tanah itu adalah hati manusia. Itu maksudnya. Bisa kalian googling di Yahoo, ya. Terus kesimpulannya apa? Yesus mewartakan kerajaan Allah antara lain dengan kata-katanya yang penuh kuasa seperti ditunjukkan kepada perwira Kapernaum, sehingga hambanya sembuh ketika mengusir setan, kemudian menyembuhkan berbagai penyakit dan masih banyak lagi. Dan juga mewartakan kerajaan Allah itu dalam rupa seorang penabur benih, yaitu diumpamakan seperti itu. Jadi kata-katanya Yesus dalam memberikan perumpamaan itu penuh dengan kuasa. Selain itu, Yesus juga menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Yesus menggunakan perumpamaan karena Yesus ingin pewartaannya itu dapat dipahami semua orang. Jadi, karena kerajaan Allah itu tidak kelihatan, karena Allah itu tidak kelihatan, maka Yesus mengajari orang banyak itu menggunakan perumpamaan. Perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Untuk menggambarkan bagaimana kerajaan Allah itu yang sebenarnya, begitu. Maka kerajaan Allah yang baik seringkali ditunjukkan oleh Kristus dalam berbagai macam perumpamaan.
Begitu. Itu sedikit materi pelajaran 8. Terus nanti tugas kalian di LKS Jamrut pelajaran 8 itu kan ada lembar pengetahuan itu. Ya toh? Ada toh? Dilihat itu halaman 53 atau halaman berapa itu. Ya, halaman 53 itu. Nah, itu nanti kalian kerjakan menggunakan jawaban yang sudah Pak Pras berikan via PDF ya. Jadi disalin untuk digunakan bahan belajar karena minggu depan akan ada penilaian harian KD 3.4. Bahan pelajarannya ya cukup pelajaran 8 itu saja. Nah, ini sedikit pengumuman. Minggu depan tanggal 23 November 2020 diadakan penilaian harian KD 3.4. Bahan belajarnya yaitu salah ketik. Bahan belajarnya yaitu lembar pengetahuan 8. Cukup itu saja. Ya. Nanti diisi menggunakan jawaban yang sudah Pak Pras berikan via PDF ya, disalin, ditulis benar-benar, digunakan untuk belajar benar-benar ya. Minggu depan ulangannya tidak lepas dari pelajaran 8. Begitu. Jika ada pertanyaan silakan bertanya via WA saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami akan belajar tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Bimbinglah kami agar kami mampu meneladani Yesus yang selalu mengatakan kebenaran, tetapi juga mampu menunjukkan kebenaran kata-katanya dalam tindakan serta perbuatan yang nyata. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian video yang bisa Pak Pras sampaikan. Terima kasih, berkah dalam.